Interupsi silakan Anda sampaikan di kolom chat. Jika saya menerima, maka saya akan mempersilakan Anda. Tolong perhatikan interval waktu agar tidak spam di kolom chat. Mohon maaf apabila ada sedikit gangguan karena saat ini saya sedang dalam kondisi batuk dan juga flu. Maka saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Sebagai tim pemerintah, kami setuju dengan bahwa bahasa asing harus diperkenalkan di kurikulum sekolah sejak usia dini. Ada beberapa karakteristik yang perlu kita sepakati dalam perdebatan kali ini. Satu, bahasa asing memang banyak sekali, tapi kali ini kita akan spesifik membahas bahasa internasional yang banyak sekali digunakan di banyak negara, yaitu bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena menurut kami bahasa ini yang sangat update dengan ilmu pengetahuan. Setiap tahunnya akan banyak sekali kosakata yang ditambahkan karena seiring dengan berjalannya waktu. Tapi juga yang ketiga, Anda perlu paham bahwa banyak sekali dalam jurnal-jurnal penelitian yang menggunakan bahasa Inggris sebagai media penyampaiannya untuk bagaimana hal tersebut diserap dalam dunia pendidikan bukan. Tapi juga yang selanjutnya, kurikulum dalam hal ini yaitu merupakan sebuah pelajaran atau pembelajaran bukan, yang artinya akan kita terapkan secara menyeluruh bagi satuan PAUD sejenis seperti PAUD, KB, TPA, dan TK dan sebagainya macamnya. Maka akhirnya kita akan berbicara tentang anak-anak yang berada di usia sebelum 7 tahun sebelum mereka memasuki sekolah dasar bukan, karena kita akan berbicara tentang anak-anak di usia dini dan bagaimana mereka tergabung di dalam PAUD, KB, TPA, dan TK dan sebagainya macamnya. Dalam hal itu mosi ini akan kami beri model dengan memperkenalkan bahasa Inggris melalui daily basis yang akan mereka pelajari. Sehingga ini akan menjawab kekhawatiran tim kontra bahwa tidak perlu mereka takutkan anak-anak akan sulit untuk mempelajari karena pelajaran bahasa Inggris tidak akan termuat seperti misalnya Anda mempelajari bahasa Inggris di SD, SMP maupun SMA bukan. Tapi daily basis pada hakikatnya akan berbicara tentang bagaimana keseharian anak-anak tersebut akan berkenalan dengan banyak sekali bahasa Inggris. Mari masuk ke dalam argumentasi dari tim kami. Satu, kenapa hal ini tidak apa-apa untuk dikenalkan kepada anak-anak usia dini? Kami rasa pada anak-anak usia mereka yaitu di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun, mereka sedang mengalami yang pertama, mereka menyerap banyak sekali kosakata bukan. Maka dari itu kami rasa sebagai pemerintah kami ingin di mana bahasa Inggris lebih dikenalkan dengan mereka lebih mudah dengan konsep pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada anak-anak ini bukan. Maka di dalam usia masih belajar ini, kami rasa akan sangat baik ketika anak-anak sudah bilingual atau mereka bisa menguasai setidaknya dua bahasa, bahasa ibu mereka atau bahasa Indonesia, yang kedua juga bahasa Inggris bukan. Ini juga akan memberikan dampak secara kognitif bagi anak-anak tersebut untuk meningkatkan daya ingat maupun konsentrasi. Daily basis yang kami maksud adalah dengan bagaimana misalnya mereka menggunakan konsep keseharian seperti mempelajari tentang warna, angka, bentuk, buah, dan kata dasar lainnya bukan. Maka kami rasa hal ini tidak apa-apa untuk dipelajari oleh anak usia dini, karena Anda juga bisa melihat bagaimana di status quo, di setiap guru TK misalnya mengajar atau guru PAUD mengajar, mereka akan dengan misalnya mengajarkan anak-anak beberapa kosakata bahasa Inggris seperti yes or no, atau juga warna-warna seperti red, green, blue, dan lain sebagainya macamnya bukan. Tapi masuk ke dalam argumentasi kami yang kedua. Kenapa pengenalan ini akan mempermudah bagi mereka untuk mempelajari konsep bahasa Inggris di jenjang selanjutnya? Kita bicara setelah mereka berada di dalam usia dini, mereka akan move bukan kepada sekolah dasar. Maka kami rasa ini akan lebih mempermudah mereka untuk setidaknya mempelajari bagaimana konsep bahasa Inggris yang akan mereka pelajarkan bukan. Mereka akan mengenal banyak sekali kosakata dasar yang sudah mereka temukan ketika mereka berada di satuan PAUD sejenis seperti TK, KB, dan sebagainya macamnya. Maka kami rasa akan lebih mudah bagi mereka untuk mempelajari bahasa Inggris di jenjang selanjutnya. Karena pada saat mereka usia dini, mereka sudah diportray atau digambarkan bagaimana bahwa bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang sangat menyenangkan untuk mereka gunakan karena mereka sudah memiliki rekam ingatan dan lain sebagainya macamnya ketika mereka pada usia dini bukan. Tapi juga yang kedua, penggunaan konsep daily basis ini akan mudah sekali diserap oleh mereka, bahkan mereka tidak perlu kesulitan karena di dalam kesehariannya mereka akan mempelajari seperti misalnya apakah warna benda ini, apakah blue, green, yellow, dan sebagainya macamnya. Mereka juga tentu pasti tidak akan kita beratkan dengan kurikulum seperti misalnya verb 1, 2, dan 3 dan lain sebagainya macamnya bukan. Konsep bahasa Inggris juga akan disesuaikan pada usia daripada mereka yang mempelajarinya. Maka dengan itu kami bangga sebagai tim pemerintah. Oke, baik. Referensi POI melalui kolom chat. Apabila tidak ditanggapi, berarti POI tidak diterima. Mohon untuk tidak meng-unmute suara. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Panel sepahami bahwa bahasa asing ketika
perkenalkan di kurikulum sekolah sejak usia dini pada akhirnya akan memberikan banyak dampak positif baik bagi anak itu sendiri, sekolah, bahkan untuk pemerintahannya itu sendiri. Tapi sebelum itu, mari masuk ke sanggahan kami terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh oposisi. Oposisi bilang terkait bahwa ketika anak diperkenalkan bahasa asing di sejak usia dini pada akhirnya akan membuat anak menjadi bingung atau pada akhirnya mereka kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Uh, tidak, hal itu tidak akan terjadi di sisi kami karena kenapa? Karena pada hakikatnya kurikulum itu sendiri mereka tetap mempelajari bahasa Indonesia dalam pendidikannya sehingga pada akhirnya mereka akan tetap terpapar oleh bahasa Indonesia itu sendiri dan tidak akan membuat mereka bingung terhadap bahasa asing ataupun terhadap bahasa Indonesia itu mereka sendiri. Dan juga pastinya dalam setiap keluarga atau lingkungan keluarga mereka atau lingkungan pertemanan pasti ada saja orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bahasa Inggris maksud saya misalnya, atau bahasa asing lainnya sehingga pada akhirnya mereka tetap akan bisa ataupun mereka seharusnya dipaksa untuk bisa menggunakan bahasa Inggris, bukan? Dan kalaupun itu sulit itu nggak masalah karena kenapa? Karena anak-anak itu masih masih muda, mereka masih sangat kecil sehingga mereka akan lebih mudah untuk didorong untuk menggunakan bahasa asing ataupun bahasa Indonesia seperti itu. Dan juga baik masuk ke poin argumentasi kami. Pertama, apa dampak memperkenalkan bahasa asing di usia dini? Ada tiga untuk menjawab ini. Pertama, satu pada akhirnya akan memudahkan mereka untuk mempersiapkan belajar di jenjang berikutnya. Misalkan SD, mereka akan lebih mudah untuk beradaptasi dan memahami pelajaran bahasa asing, terutama untuk anak-anak yang berkeinginan untuk melanjutkan sekolah di internasional misalnya. Dan juga ketika sudah diterapkan di usia dini ataupun di jenjang paling dini, itu berarti akan menuntut semua sekolah ataupun di jenjang selanjutnya untuk menerapkan bahasa asing. Sehingga ketika sudah diterapkan di sejak dini dan juga dipaksa untuk diterapkan di jenjang selanjutnya, sehingga pada akhirnya kultur bahasa asing itu akan berkembang di lingkungan pendidikan yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada aspek lain ataupun misalnya teknologi dan sebagainya. Kedua, akan menumbuhkan interest karena mereka sudah belajar sejak dini, pastinya keinginan mereka untuk belajar lebih besar lagi. Dan juga pada akhirnya ketika mereka sudah belajar dari sejak usia dini akan menghilangkan stigma bahasa asing sulit. Banyak orang yang tidak ingin berbahasa asing karena mereka merasa bahwasanya bahasa asing itu sulit sehingga pada akhirnya bahasa asing itu sulit karena pada akhirnya bahasa asing sulit, tapi kalau mereka sudah dikenalkan sejak ini mereka paham bahwasanya bahasa asing itu sederhana dan juga keinginan mereka karena mereka tahu bahasa asing itu sederhana ataupun mudah karena mereka sudah dikenalkan sejak dini pada akhirnya ini akan memudahkan mereka dan juga menghilangkan stigma bahwasanya bahasa asing itu sulit. Yang ketiga, kosakata mereka akan lebih banyak dibandingkan orang-orang lain yang mereka hanya belajar baru pada SMP ataupun SMA dan ini pada akhirnya akan memudahkan mereka dalam hal-hal literasi misalnya mereka ketika mereka ingin membaca sisimpel buku cerita mereka dan sebagainya macamnya sehingga sehingga kami percaya ketika mereka dan juga pada akhirnya mereka akan lebih mudah untuk membaca-baca isu-isu progresif dan sebagainya macamnya karena mereka sudah banyak kosakata dan juga pada akhirnya ketika mereka sudah kenal bahasa asing pada usia dini hal ini juga akan memudahkan mereka dalam hal segi toleransi dan sebagainya macamnya. Terima kasih. Baik, saya akan mulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, percayalah bahwa Anda akan lebih mahir menguasai segala sesuatu jika Anda memiliki waktu lebih lama untuk mempelajarinya dan bahkan ketika Anda lebih awal untuk mengenal hal tersebut. Kami rasa hal ini juga sama dengan pembelajaran bahasa asing dan tentu Anda paham bahwa bahasa asing, utamanya bahasa Inggris, merupakan bahasa global yang sangat penting untuk segala aspek, utamanya di masa depan. Dewan Juri yang terhormat. Artinya apa? Artinya orang-orang yang akan hidup di masa depan ini harus dituntut untuk dapat menggunakan bahasa Inggris atau agar mereka mampu bersaing di dunia kerja nantinya. Dewan Juri yang terhormat, sehingga hal tersebut kami rasa pengenalan bahasa asing pada kurikulum sekolah sejak usia dini merupakan keputusan yang tepat untuk mempersiapkan anak yang mahir dalam berbahasa asing di masa yang akan datang. Bahkan jika nantinya tim oposisi mengkhawatirkan bahwa anak usia dini belum mampu untuk menyerap materi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, kami rasa itu tidak perlu mereka khawatirkan apabila masa ini akan diterapkan nantinya. Ketahuilah bahwa usia dini adalah waktu emas bagi anak-anak untuk dapat belajar secara empiris. Dewan Juri yang terhormat, melalui apa yang mereka alami, melalui apa yang mereka dengar dan bahkan apa yang mereka amati. Dewan Juri yang terhormat. Lalu lihat Dewan Juri yang terhormat. Tim Pro datang dan menjelaskan kenapa hal ini tidak apa-apa untuk diterapkan dan diajarkan kepada anak-anak di usia dini. Kami selaku Pro percaya bahwa apabila bahasa asing terutama bahasa Inggris ini dikenalkan sejak usia dini, maka hasilnya juga akan jauh lebih baik sekalipun yang diajarkan hanya sesimpel kata-kata dasar seperti pengenalan nama-nama warna, nama-nama buah dan lain sebagainya. Setidaknya, hal ini dapat membiasakan anak-anak usia dini ini dalam memahami vocabulary mereka untuk beberapa kata dasar yang mereka pahami. Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ini akan membantu mereka untuk dapat mempersiapkan pembelajaran bahasa asing di tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi nantinya. Artinya apa? Ketika mereka masuk ke usia SD atau usia SMP dan mereka mempelajari bahasa Inggris jauh lebih mendalam, mereka tidak perlu mempelajari bahasa asing ini
melalui hal-hal dasar karena mereka sudah memiliki beberapa kosakata yang sudah mereka pelajari sejak usia dini, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ini tidak akan memperlambat mereka dalam pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris di jenjang pendidikan SD, SMP, atau bahkan SMA. Karena mereka hanya perlu untuk mempelajari verb 1, verb 2, dan bahkan verb ing dan lain sebagainya, dan tidak perlu menghafal vocabulary lagi-lagi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, kenapa ini bisa mempermudah jenjang pendidikan berikutnya? Arin sudah menjelaskan bahwa kami membuktikan kepada Anda bahwa usia dini merupakan usia emas bagi anak untuk menangkap segala sesuatu yang mereka lihat, dengar, dan mereka alami. Kami yakin bahwa pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris pada anak usia dini ini akan jauh lebih cepat ditangkap dibandingkan dengan anak usia remaja dan atau dewasa, karena anak usia dini belajar bahasa asing secara intuitif, mereka mempelajari bahasa asing tanpa awareness, dan akan adanya rumus-rumus tata bahasa sama halnya ketika anak-anak mempelajari bahasa ibu mereka. Dalam hal ini, anak usia dini akan menyerap kata-kata sederhana Dewan Juri yang terhormat seperti pola kalimat dan bahkan bunyi serta intonasi dalam hal dengan secara natural Dewan Juri yang terhormat. Hal ini berbeda halnya dengan usia remaja dan bahkan dewasa yang memiliki awareness untuk mempelajari bahasa Inggris atau bahasa asing. Mereka akan ada perbedaan sistem pembelajaran dalam hal ini sehingga memerlukan waktu yang lebih lama apabila mereka belum mempelajari di usia remaja dan usia dewasa. Sehingga yakinlah bahwa hal ini akan dapat menunjang anak-anak usia dini untuk lebih mahir penggunaan bahasa asing. Bangga menutup kasus.